Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul bersama untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali kesengsaraan Tuhan Yesus, kita ingin makin menyadari betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Kecuali itu, kita juga berharap bisa makin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan selama ini. Dosa-dosa kitalah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara, bahkan sampai wafat di kayu salib. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Kau kumpulkan bersama pada hari ini. Kami ingin merenungkan sengsara Putramu Yesus Kristus. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besarnya cinta-Mu kepada kami. Tuntunlah kami agar kami berani meninggalkan dosa-dosa kami. Ajarlah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Karena Yesus Kristus yang bersama Engkau dan Roh Kudus mendampingi hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Barabas yang jahat dibebaskan, sedangkan Yesus yang tidak berdosa justru dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus. Yesus menerima hukuman ini bukan karena Dia takut atau kalah. Yesus tahu bahwa inilah kehendak Bapanya demi keselamatan manusia. Tidak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Bagi Yesus, yang penting adalah setia kepada Bapa. Perlakuan Pilatus yang tidak adil tidak menggoyahkan keyakinannya. Yesus yakin bahwa penderitaan yang harus ditanggung pasti tidak akan sia-sia. Bahkan inilah jalan satu-satunya untuk keselamatan manusia. Kita diajar untuk menomorsatukan kehendak Allah, kendati kesulitan dan penderitaan yang mesti kita tanggung. Namun, sering kita tergoda untuk bersikap seperti Pilatus, menomorsatukan kepentingan sendiri daripada kepentingan dan kehendak Allah. Kita sering lebih senang mengabaikan kehendak Allah daripada harus kehilangan gengsi, harta benda, kedudukan, pangkat, waktu, dan sebagainya. Marilah kita hening sejenak. Ya Allah, melalui Putra-Mu, Engkau mengajar kami untuk berani setia kepada kehendak-Mu, meskipun itu bisa berarti sebuah penderitaan yang harus kami pikul. Semoga kami tidak takut mengikuti Engkau, menjadi pembawa damai di tengah ketidakberesan dunia ini. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini.
Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus diberi jubah ungu, kepalanya diberi mahkota duri. Ia diolok-olok dan disuruh memanggul salib. Semua penghinaan ini diterima Yesus dengan rela hati. Yesus sering mengajar perlunya merendahkan diri. Dia tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Sebagai pengikut Yesus, mungkin kita juga sering dihina, direndahkan, dianggap kecil, dianggap remeh, tidak diperhitungkan. Dalam keadaan seperti itu, kita diajak untuk tidak cepat sakit hati, atau sebaliknya. Justru kita, meskipun katanya orang Katolik, malahan sering menghina orang lain. Mari kita hening sejenak. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami sering mudah sakit hati dan membalas dendam kalau diejek dan dihina oleh orang lain. Kami bahkan sering dengan mudah menghina sesama. Semoga teladan Putra-Mu ini membuat kami semakin rendah hati. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Semalaman Yesus tidak tidur. Banyak darah keluar dari tubuhnya. Salib yang begitu berat harus dipanggulnya. Jalan Golgota menanjak dan tidak rata. Yesus jatuh tertindih salib. Tetapi yang lebih menyiksa Dia adalah dosa-dosa kita. Kita yang berdosa, tetapi Yesus yang menanggung akibatnya. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana wujudnya dosa dan bagaimana akibat dari dosa. Dosa terungkap dalam penghinaan. Dosa nyata dalam segala kegiatan yang menghancurkan kehidupan. Dan berjuang melawan dosa itu tidak gampang. Jalan menuju keselamatan itu berat, mengikuti jalan salibnya. Marilah kita hening sejenak. Ya Allah, Engkau tahu betapa banyak dan besarnya dosa-dosa kami. Engkau tahu betapa seringnya kami jatuh ke dalam dosa. Semoga kami Kau beranian untuk meneladan Putra-Mu. Kalau kami jatuh ke dalam dosa, tolonglah agar kami bisa bangun lagi dan kembali mengikuti kehendak-Mu. Semoga kami berani memanggul salib yang Kau letakkan di atas bahu kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami bersujud dan di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus meneruskan jalan salibnya.
Di tengah jalan ia berjumpa dengan ibunya. Yesus pasti tidak lupa akan Maria. Dialah wanita yang pernah mengandungnya. Dialah yang melahirkannya. Maria pernah menyusuinya, membesarkannya, mendidiknya, dan ketika dirinya dihina, sengsara, Maria tidak meninggalkannya. Maria pantas disebut teladan orang beriman. Yesus menemui ibunya dan ingin berkata kepada kita, jadilah seperti Maria. Seperti itulah orang beriman. Maria pasrah kepada kehendak Allah, meskipun ini juga berarti penderitaan. Maria tidak takut bertemu dengan Yesus yang sedang dihina, disiksa. Di sekitar kita juga banyak orang hina, orang papa, orang menderita. Apakah kita juga berani menjadi sahabat mereka? Apakah apa yang sudah kita perbuat untuk mereka? Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau beri teladan seorang beriman, Maria. Semoga kami Kau beri ketabahan, dikala kami mengalami banyak kesulitan hidup. Semoga kami juga berani menjadi sahabat bagi orang-orang yang menderita di sekitar kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus nampak begitu letih. Para serdadu tidak ingin bahwa Yesus mogok di tengah jalan. Mereka sudah punya rencana untuk menyiksa dan menyaksikan Yesus tersalib di Golgota. Kebetulan mereka melihat Simon dari Kirene sedang lewat. Simon lalu dipaksa untuk memanggul salib Yesus. Tanpa memberontak, Simon menaruh salib Yesus di pundaknya, menolong meringankan beban penderitaan orang lain, tentu termasuk perbuatan terpuji. Kalau Yesus rela memanggul salib, itu juga untuk meringankan beban kita. Yesus membiarkan Simon memanggul salibnya. Pasti bukan karena Yesus tak lagi kuat mengangkat salib, tetapi karena Yesus berkenan dengan sikap Simon itu. Apalagi kalau dalam membantu orang lain ini sungguh tanpa pamrih. Tidak terlalu sulit menemukan orang yang sedang menderita di sekeliling kita. Tetapi apa yang sudah kita perbuat untuk mereka? Kita mungkin justru sering tergolong orang yang kalau melihat orang lain menderita, malahan cepat pergi menyingkir. Yesus berkata, apapun yang kau lakukan terhadap saudaraku yang paling hina, itu kau lakukan untukku. Dan apa yang tidak kau buat untuk saudaraku yang paling hina, juga tidak kau buat untukku. Mari kita hening sejenak. Ya Allah, Engkaulah yang menuntun Simon dari Kirene untuk bertemu dengan Yesus dan kemudian menolong Yesus yang memanggul salibnya. Melalui teladan Simon ini, Engkau ingin mengajar kami
untuk saling membantu meringankan beban penderitaan orang lain. Semoga kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun resikonya. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-6, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus meneruskan jalan salibnya. Di tengah jalan ia bertemu dengan Veronika. Tanpa takut dicap sebagai sahabat orang yang terhukum dan terkutuk, Veronika mendekati Yesus. Wajah Yesus yang penuh keringat dan darah diusapnya. Yesus pasti amat berkenan dengan sikap dan perbuatan Veronika ini. Ternyata tidak semua orang membencinya, mencacinya. Mungkin apa yang dilakukan Veronika ini memang kecil, sepele. Tetapi di balik tindakan remeh ini ada sikap yang terpuji, bela duka, memberi perhatian kepada orang yang sedang menderita. Banyak hal baik, kendati kecil dan remeh, yang bisa kita buat dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk mereka yang sedang menderita. Namun, kesempatan itu sering kita sia-siakan. Atau mungkin kita takut memberi perhatian, bela duka untuk saudara-saudari yang sedang menderita di sekitar kita. Kita merasa tak punya waktu, tak punya dana untuk mereka. Tetapi yang benar mungkin ini, kita tidak punya hati untuk mereka. Apakah kita berani meneladan sikap Veronika? Mari hening sejenak. Ya Allah, kami sering takut menolong orang lain yang sedang menderita. Semoga teladan Veronika ini membuat kami berani berbuat sesuatu, meskipun kecil dan sepele, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus makin payah. Salib yang ada di pundaknya terasa makin berat. Ia jatuh untuk kedua kalinya. Salib yang berat itu menindihnya. Pasti ini amat menyakitkan Yesus. Tetapi yang lebih menyakitkan Yesus tentulah dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita. Allah memang begitu mencintai manusia. Manusia yang penuh dosa diampuninya. Tetapi manusia lebih sering jatuh lagi ke dalam dosa. Kitalah yang sebenarnya menjatuhkan Yesus. Ini terjadi misalnya ketika kita menjatuhkan nama baik orang lain,
ketika kita menghancurkan masa depan orang lain, ketika kita menghancurkan kebahagiaan orang lain. Dengan menjatuhkan orang lain, kita sekali lagi membuat Yesus jatuh tersungkur, tertindih salibnya. Mari kita hening sejenak. Ya Allah, berulang kali kami berbuat dosa dengan menjatuhkan dan menghancurkan orang lain, bahkan diri kami sendiri. Berilah kami kekuatan dan keberanian untuk berbuat baik kepada orang lain di sekitar kami. Dan kalau kami jatuh lagi ke dalam dosa, berilah kekuatan untuk tidak putus asa. Bangkitkanlah kami untuk setia mengikuti Engkau. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-8, Yesus menasehati wanita-wanita yang menangis. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Banyak orang yang menyaksikan bagaimana Yesus tertatih-tatih memanggul salibnya. Ada yang menertawakan, ada yang mengejek. Tetapi ternyata ada juga yang simpati terhadap Yesus. Di antara yang simpati ini terdapat wanita-wanita. Mereka menangis melihat Yesus yang nampak begitu menderita. Yesus ternyata tidak tenggelam dalam penderitaannya. Yesus sempat pula memperhatikan orang-orang yang ditemuinya. Wanita-wanita yang menangis bahkan sempat dihibur, tetapi juga diberi peringatan oleh Yesus. Yesus berkata kepada wanita-wanita ini, "Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Ini terjadi kalau kita sedang senang, sukses. Apalagi kalau kita sedang terkena musibah, susah, menderita. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Kita gampang merasa bahwa penderitaan kitalah yang paling berat. Orang lainlah penyebab penderitaan ini. Kita sendiri susah, bagaimana mungkin masih harus menghibur orang lain? Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan kepada kita, pentinglah menghibur orang lain meskipun kita sendiri juga sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, perlulah kita menangisi diri kita sendiri. Perlulah kita bertobat dan mengajak orang lain, terutama anak-anak kita, untuk bertobat. Kita diajak bertobat. Mari hening sejenak. Ya Allah, ajarlah kami agar tidak hanya senang memikirkan diri kami sendiri saja. Kami ingin meneladan Yesus, suka memperhatikan orang lain, terutama yang sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, ajarlah kami untuk menyesali dosa-dosa kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini.
Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari makin panas, jalan makin menanjak, tubuh Yesus makin lemah. Akhirnya Yesus harus jatuh untuk ketiga kalinya. Salib yang terasa makin berat itu menindih tubuhnya. Tetapi dengan sisa-sisa tenaganya, Yesus berusaha untuk bangun lagi. Salibnya harus dipanggul sampai ke Golgota. Hidup ini ternyata tidak selalu mulus. Beban yang harus dipikul sering tidak ringan. Ini yang sering membuat kita jatuh. Yang membuat beban Yesus makin berat, tentulah kalau kita sering jatuh lagi ke dalam dosa. Atau kalau kita sekali lagi menjatuhkan orang lain, memberi beban terlalu berat pada orang lain. Tetapi Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita gagal, kita jatuh lagi ke dalam dosa, kita diminta untuk bangun lagi, ikut Yesus. Ikut Yesus memang berat. Mari kita hening sejenak. Ya Allah, Engkau sungguh amat mencintai kami. Engkau tentu mengerti bahwa kami memang sering gagal, sering jatuh lagi ke dalam dosa. Kami ingin bangun, ingin tetap setia kepadamu. Kami ingin terus mengikuti Engkau. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para serdadu belum merasa puas menyiksa Yesus. Mereka ingin membuat Yesus malu. Pakaian Yesus mereka tanggalkan. Yesus ditelanjangi di depan orang banyak. Sikap para serdadu itu ternyata juga sering muncul dalam diri kita. Entah sudah berapa kali kita membuat orang lain malu. Kita sering merasa puas kalau bisa menelanjangi kesalahan orang lain di depan umum. Kalau ada orang lain yang berbuat salah, yang gagal, kita ceritakan hal itu kepada orang lain. Kita sering sadis, tak tahu malu. Mari kita hening sejenak. Ya Allah, Putramu Putramu Yesus pernah ditelanjangi, dipermalukan. Bukan hanya para serdadu yang membuat itu, tetapi kami ikut mempermalukan Engkau. Itu terjadi ketika kami berdosa, ketika kami menelanjangi dan mempermalukan orang lain. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Betapa mengerikannya penderitaan Yesus ini. Setelah ditelanjangi, kini tangannya dipaku di salib. Kakinya juga dipaku di salib. Derita ini makin terasa memedihkan karena Yesus tidak bersalah. Yesus tidak berdosa sedikit pun. Tetapi Yesus sama sekali tidak membenci para penganiaya ini. Yesus menentang segala dosa, tetapi Dia sama sekali tidak membenci orang yang berdosa. Para algojo yang menyalibnya justru didoakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus memang mengajar kita untuk melawan segala bentuk kejahatan, segala jenis dosa. Namun kalau ada orang yang berdosa, kita diajar untuk tetap mencintainya. Kita diberi teladan untuk mencintai sesama, bahkan musuh kita. Kejahatan tidak akan bisa dikalahkan dengan kejahatan. Kejahatan hanya bisa dikalahkan oleh kebaikan. Tetapi kita ditanya, apakah kita juga sudah berbuat seperti Yesus ini? Marilah kita hening sejenak. Ya Allah, Putra-Mu Yesus mengajar kami untuk mencintai sesama, termasuk mereka yang membenci kami. Kami telah hafal dan mengerti perintah-Mu ini, tetapi kami sering gagal untuk melaksanakannya. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Udara begitu panas menyengat. Tubuh Yesus makin melemah. Sudah 3 jam Yesus tergantung di salib. Akhirnya Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Yesus wafat. Ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa tidak tergoyahkan sampai akhir hayatnya. Ketaatan Yesus inilah yang menyelamatkan manusia, yang menyelamatkan kita. Ketaatan kepada kehendak Allah terang bukan perkara yang gampang. Lebih-lebih kalau kita sedang berada dalam keadaan lemah, dalam situasi sulit. Tetapi kita diajar oleh Yesus untuk taat kepada Allah dalam keadaan apapun, sampai mati. Yesus mengajar kita bahwa kematian bukanlah titik akhir hidup kita. Seperti bulir gandum, dia justru bisa menghasilkan buah berlimpah kalau mau jatuh ke tanah dan mati. Marilah sejenak kita bertanya, apakah kita juga selalu setia kepada Allah? Pernahkah kita mengingkari Allah? Mari kita hening sejenak. Ya Allah, Putra-Mu Yesus taat mengikuti kehendak-Mu sampai wafat di salib. Kami pun ingin meneladan sikap Putra-Mu, tetapi kami sering gagal. Kami sering mengingkari Engkau. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini.
Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari hampir gelap. Orang-orang yang merasa sudah puas menyaksikan penderitaan Yesus pulang ke rumah masing-masing. Hanya beberapa yang setia menunggu Yesus, termasuk Ibu Maria. Yesus diturunkan dari salib. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melakukan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria memang pantas menjadi teladan bagi setiap orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Apakah kita berani menjadi orang beriman seperti Maria? Apakah kita berani menerima, memangku orang yang hina, yang menderita, yang gagal? Marilah kita hening sejenak. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau beri contoh nyata bagaimana mesti menjadi orang beriman. Kami ingin menjadi seperti Ibu Maria. Kami mohon Roh Kudus-Mu agar kami berani menjadi sahabat sejati bagi mereka yang sedang menderita. Memang kami sering lari menjauhi orang-orang yang mengalami kesulitan, yang hina, yang papa. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sungguh telah wafat. Ia lalu dikubur. Ia berada dalam kegelapan. Namun pada hari ketiga, Ia bangkit. Kematian bukanlah akhir hidup Yesus. Ia bangkit. Ini berarti bahwa dosa dan maut telah Ia kalahkan. Kalau kita menjadi pengikut Yesus, kita juga akan banyak menderita, bahkan akan mati, tetapi juga akan bangkit seperti Yesus. Memang kematian di sini pertama-tama berarti bahwa kita mati terhadap dosa. Dosa yang perlu dikalahkan tidak hanya sering tumbuh di dalam diri kita, tetapi juga dosa yang ada dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Apakah kita juga sudah mati terhadap dosa? Apakah kita berani meninggalkan segala macam bentuk kejahatan yang ada di sekeliling kita? Mari hening sejenak. Ya Allah, kami sering takut dengan penderitaan, meskipun itu menjadi wujud salib yang harus kami panggul. Memang kami sering gagal dalam hal ini. Kami sering menggerutu kalau kami menderita, meskipun itu akibat kesalahan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, segala dosa di sekeliling kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini.
Saudara-saudari yang terkasih, kita baru saja mengikuti jalan salib Yesus. Kita diingatkan kembali betapa besarnya cinta Allah kepada umatnya. Namun manusia kita masing-masing sering kurang menanggapi cinta Allah itu sesuai dengan kehendaknya. Kita sering gagal dalam mencintai Allah dan sesama kita. Inilah dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa kita ini membuat jalan salib Yesus menjadi lebih panjang, lebih berat. Kita memang tidak perlu lantas putus asa. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita tetaplah Tuhan yang Maha Pengampun. Baiklah, sejenak kita sadari kembali cinta Allah dan dosa-dosa kita. Ya Allah, Engkau amat mengasihi kami. Kami telah Kau ciptakan menjadi anak kesayangan-Mu. Ketika kami jatuh ke dalam dosa, Engkau mengampuninya. Putra-Mu yang terkasih Kau utus ke dunia untuk menebus kami. Semoga kebaikan-Mu ini menumbuhkan keberanian dalam diri kami untuk tetap menjadi anak-anak-Mu. Kami tetap ingin setia kepada kehendak-Mu, meskipun ini bisa mendatangkan kesengsaraan dalam hidup kami, seperti yang dialami oleh Yesus. Tuntunlah kami agar kami tidak melakukan dosa-dosa. Semua ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang dalam persekutuan dengan Roh Kudus mendampingi hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Intensi misa pada sore hari ini, mari kita berdoa untuk keselamatan kekal Stefanus Tanggono yang telah berpulang 7 tahun yang lalu, juga Yosep Rahman Chandra Jaya yang telah berpulang 2 tahun yang lalu, juga untuk Ibu Elizabeth Halimah Tensinhua. Semoga mereka berbahagia bersama dengan para kudus dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Secara khusus mari kita juga berdoa untuk Stefanus Marcel yang merayakan ulang tahun. Semoga tetap sehat, panjang umur, juga berkembang menjadi anak yang baik. Kita sampaikan intensi kita masing-masing.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita siapkan batin kita untuk Ekaristi pada sore hari ini. Kita ning sejenak mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar melalui pertobatan di masa Prapaskah ini, kami semakin disucikan. Semoga kami Kau perbaharui dengan roh-Mu untuk menyongsong pesta Paskah. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyuruh saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh Yusuf telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu, kata Ruben, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksud Ruben,
Ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataan itu. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Ingatlah Perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhilah nubuatnya, dan firman Tuhan membenarkan dia. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya.
Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, sekedar pengetahuan, dalam budaya Jawa itu ada pepatah yang berbunyi demikian. Diwenehi ati ngrogoh rempelo. Jadi diberi hati malah minta yang lain, ampela. Atau yang kedua, wis ditulung malah mentung. Ditolong malah mukul yang menolong. Dua pepatah ini sebenarnya mau menunjuk pada pribadi-pribadi yang katakanlah tidak bisa berterima kasih atau tidak tahu berterima kasih. Atau juga pribadi yang tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Sudah diberi sesuatu yang baik, tetap rewel, minta ini itu, bahkan kemudian menghancurkan atau membunuh orang yang berbuat baik kepadanya. Dan ini banyak terjadi, bukan teori saja, tetapi dalam pengalaman harian kita bisa jadi kita menemui itu. Kita seringkali juga mungkin berhadapan dengan pribadi-pribadi yang demikian. Kita sudah baik, tetapi ternyata kita diperlakukan tidak baik. Atau justru bisa jadi adalah kita orang yang tidak baik itu. Diperlakukan oleh orang lain baik, tetapi kita menjadi pribadi yang tidak tahu terima kasih. Maka kalau kita mendengarkan Injil hari ini, sebenarnya Yesus sedang menyindir orang-orang Israel yang tidak tahu berterima kasih. Bukan hanya penatua, bukan hanya orang-orang Farisi, orang Saduki, tetapi sebenarnya
kepada seluruh bangsa Israel. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka adalah bangsa yang tidak layak. Tetapi mereka diangkat oleh Allah menjadi bangsa yang terpilih, dijanjikan begitu banyak perlindungan dari Allah, tetapi juga hak-hak istimewa sebagai anak-anak Allah gitu. Tetapi balasannya adalah seringkali mereka berontak, tidak setia, dan melawan. Kalau kita mendengar, membaca dengan tekun, dengan setia kitab suci Alkitab, kita tahu bagaimana Allah yang begitu mencintai bangsa Israel itu dijawab dengan ketidaksetiaan. Mereka berontak, tidak setia, bahkan ketika Allah mengutus para nabinya dibunuh, bahkan kemudian ketika mengutus putranya yang tunggal untuk mengingatkan supaya mereka kembali kepada Allah, mereka tidak menanggapinya dengan baik. Bahkan tadi digambarkan membunuh ahli warisnya itu. Yang perlu kita renungkan adalah gambaran ini juga menjadi gambaran hidup kita. Mereka lupa bahwa Allah mempunyai kuasa yang tidak mungkin mereka lawan. Dan saya kira bukan enggak. Kalau misalnya dalam tanda kutip Allah itu menegur, Allah itu marah, apakah salah? Gitu. Bukankah seringkali kita yang keterlaluan? Gitu. Bukankah kita yang seringkali manusia ini begitu keterlaluan berhadapan dengan Allah yang Maha Kasih itu? Lalu mari kita merenungkan bagaimana dengan hidup kita. Seringkali sekali lagi kita juga seperti bangsa Israel itu. Kita dijadikan sahabat-sahabat Yesus, dijadikan putra dan putri Allah, menjadi garam dan cahaya dunia. Tetapi seringkali tindak tanduk kita, perbuatan kita, dan sikap kita itu bukan membawa orang kepada keselamatan, tetapi malah banyak menyesatkan orang dan melawan Kristus sendiri. Mari kita teliti batin kita, teliti hidup kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kalau seandainya kita sudah berusaha baik, menuju kepada suatu yang kebaikan, sudah berusaha setia kepada Allah, mari kita bersyukur. Tetapi seandainya kita pun termasuk mereka yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu diri, tidak tahu malu, saya kira selalu masih ada kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri dan memperbaharui diri. Allah pasti akan selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, ya bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga belas kasih-Mu memampukan kami untuk merayakan misteri kudus ini, serta menghidupinya dengan iman dan perbuatan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau mengendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hatimu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit,
khususnya juga yang kami doakan pada hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagi-Mu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, berkat sakramen ini kami menerima rahmat keselamatan abadi. Bantulah kami maju dalam pesiaran menuju kerajaan-Mu, sampai kami menerima anugerah sukacita surgawi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau, dalam persatuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.